Bagi saya itu tahun baru memang luar biasa, Mas. Iya. Dan dalam kehidupan ini memang saya mengalami beberapa proses yang namanya tahun baru. Ternyata tahun baru itu sangat luas sekali, bukan hanya 1 Januari. Dan kalau kita sudah merayakan tahun baru, berarti kita harus siap berubah dan berkembang menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Iwan Gunawan dan Mas Arifin Soleh. Saya mau tanya Mas Arifin Soleh, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat tahun baru. Oh iya, harus. Lebih semangat. Oke. Alhamdulillah. Okay. Untuk hari ini kita memperingati apa namanya? Menyambut tahun baru, merayakan tahun baru ya. Okay. Jadi menurut jenengan versi jenengan lah, tahun baru itu seperti apa sih? Kalau kita flashback ke semua kayak apa? Orang-orang zaman sekarang kan kayak tahun baru kan kayak gitu itulah. Terus menurut versi jenengan itu tahun baru itu gimana? Bagi saya itu tahun baru memang luar biasa. Iya. Dan dalam kehidupan ini memang saya mengalami beberapa proses yang namanya tahun baru. Seperti yang layaknya dirayakan oleh semua manusia di bumi ini. Iya. 1 Januari kemarin. Tapi kemudian dari proses perjalanan hidup, Mas, ternyata tahun baru itu sangat luas sekali, Mas. Bukan hanya 1 Januari. Bahkan dengan kita melatih kesadaran, Mas, sebenarnya tiap hari kita itu tahun baru. Setiap pagi itu kita kan berganti terus ya? Berganti terus kan. Cuma kan pemahaman orang banyak kan tahun baru kan hanya 1 Januari. Satu tahun sekali. Padahal tahun baru itu bisa tiap hari. Bahkan semakin tinggi tingkat kesadaran kita dengan situasional alam ini, dunia ini, bahkan kita bisa mengalami tahun baru tiap jam, tiap menit, bahkan orang-orang tertentu bisa mencapai tiap detik. Iya. Jadi ini kalau versi jenengan kayak gitu itu untuk kita merasakan tahun baru, Mas. Tahun baru. Kayak versi jenengan ya. Bisa setiap jam. Minimal setiap hari lah. Setiap hari. Paling enggak kan setiap jam kan gitu lah. Terus itu cara kita mendapatkan itu bagaimana lah? Untuk mencapai kesadaran itu. Satu hal yang sering tidak kita sadari, Mas, ya. Karena kita terlalu sibuk dengan situasional di luar diri kita. Itu yang menyebabkan bahwa pergantian tiap detik, tiap jam, tiap hari itu bahkan karena situasional, entah itu pekerjaan kita, profesi kita dalam bidang apapun, otomatis menutupi kesadaran kita bahwa sebenarnya tiap hari, tiap jam, tiap menit, bahkan tiap detik itu sebenarnya baru. Itu baru terus baru dan baru nih, Mas. Sebenarnya itu baru terus. Cuman proses sederhana agar sampai itu bisa mendapatkan kesadaran itu atau mencapai kesadaran bahwa tiap hari itu baru. Cara sederhananya adalah ketika sampai bangun tidur atau mau tidur lah istilahnya. Ada dua fase atau 2 waktu. Iya. Ketika sampean bangun tidur berarti sampean adalah tahun yang baru. Karena sampean tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika sampean bangun tidur. Iya. Ketika sampean mau tidur, sampean
itu ada hari terakhir atau istilahnya 31 Desember untuk menyambut tahun baru. Kalau besok kita bangun berarti kita tahun baru. Lagi, kalau tidak berarti kita sudah selesai. Kan gitu. Iya, iya. Nah, ini ada teori sederhana. Makanya biasanya untuk melatih kesadaran tahun baru ini kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari dengan teori introspeksi diri ketika kita mau tidur. Terus gimana gini Mas? Kan dalam kita mau tidur ya, kan otomatis kita ada ritual khusus lah kalau bahasa ya kan kayak gitu kan. Jadi sebelum tidur atau bangun tidur kan harusnya kan kita untuk bisa menyambut tahun baru itu kan mestinya kan kita harus memahami dulu lah ritual-ritual yang kalau bahasa keren ritual. Jadi menurut jenengan itu gimana? Paling enggak ini yang modal dasar yang harus kita ketahui di dunia ini kan sebenarnya sampean sadar atau nggak sadar, kan ada hanya 2 alat untuk hidup di dunia ini, Mas. Satu dengan tubuh kita, 2 dengan pikiran kita. Ritual yang harus dilakukan adalah menggunakan ini sebenarnya, Mas. Iya, metodenya. Metodenya. Bagaimana kita menggunakan pikiran, bagaimana kita menggunakan tubuh. Dan kesuksesan yang dapat kita capai di dunia ini tergantung sebagaimana tubuh dan pikiran kita berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ketika tubuh kita, pikiran kita satu arah menuju apa yang kita inginkan, itu ada sebenarnya keberhasilan. Jadi diakses gitu ya Mas ya. Jadi disamakan apa namanya? Barusan disinkronkan. Disinkronkan. Jadi kita di situ cuman kita belajar menyingkronkan itu berarti ya. Jadi teori sederhana biar sampean bisa mencapai kesadaran bahwa tiap hari itu baru, tiap menit itu baru, bahkan tiap detik itu baru. Alat dasar yang harus sampean ketahui adalah tubuh kita dan pikiran kita. Bagaimana cara kita menggunakan tubuh kita dan pikiran kita untuk mencapai sesuatu di dunia ini. Terus kita kembali sedikit lah Mas. Ini kan secara kemanusiaan aja ya. Terus dalam metode kalau kita minta maaf, kalau kita dalam agama Islam lah sedikit ya. Itu kan mestinya ada kalau dalam bahasanya kalau kita dipelajari dari kecil lah ya kan, baca Bismillah atau doa mau tidur itu sama juga Mas, itu untuk ke arah sana aslinya ya. Istilah kalau kita sudah bukan hanya agama Islam kan, agama apapun setiap bangun tidur atau mau tidur pasti ada doa-doa tertentu atau bahasa lainnya ada mantra-mantra tertentu atau bahasa untuk universalnya introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan hari ini, kita flashback terus gitu ya. Kita flashback. Kenapa? Karena ini adalah ketika kita mulai menuju pembaringan di kamar tidur. Istilahnya kita sudah menerima rapot hari ini, Mas. Rapot hari ini, dan yang harus sama sadari ketika saya bangun tidur tidak ada jaminan saya bisa bangun lagi. Dan kan gitu kan, selalu ada 2 kemungkinan loh. Selalu ada 2. Jadi kalau kita udah sampai kesadaran ke situ kan, baru tahu bahwa kalau kita sudah tidur ada 2 kemungkinan juga kan itu, bangun lagi atau bablas. Kalau kita bangun lagi berarti kita tahun baru, kan baru kan. Kalau tidak bangun lagi, ya berarti udah selesai. Makanya minimal ketika kita mau tidur, kita bisa merekap istilahnya. Apa yang telah kita lakukan dari pagi sampai menuju tidur lagi. Jadi untuk menyongsong tahun baru ini kan kita belajar kesadaran itu tadi Mas ya. Terus menurut jenengan lah, ini kan udah ke poin arah situ. Terus untuk jenengan sendiri, harapan tahun baru setiap hari itu harapannya yang lebih baik itu gimana Mas?
untuk saya pribadi lebih saya kondisikan seberapa mutlak saya bisa menggunakan tubuh saya dan pikiran saya untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat untuk semua manusia lah. Minimal untuk saya dan keluarga saya. Minimal itu, minimal. Tapi kalau kita sudah kepada pribadi kita sendiri atau ke keluarga, kan bisa ditularkan ke semuanya ya Mas ya. Kan banyak orang kan Mas, banyak orang itu berpendapat kesuksesan adalah ketika saya lebih kaya dari sampean. Iya. Ketika saya lebih pintar dari sampean kan. Iya. Ketika saya lebih maju, lebih jenius, lebih dalam hal material, kan di situ. Iya. Tapi menurut saya ini, tapi ya bukan kebenaran, ya. Bukan sebuah kebenaran mutlak loh ya. Cuman menurut versi saya, kesuksesan adalah ketika saya sudah bisa mengendalikan secara mutlak raga dan pikiran saya ke arah apa yang saya inginkan. Itu adalah keberhasilan. Selebihnya adalah situasional. Entah itu materi, entah itu derajat, entah itu jabatan. Itu sebenarnya situasional. Tapi nomor satu keberhasilan adalah ketika kita sebagai manusia sudah bisa dengan mutlak mengendalikan raga dan pikiran kita ke arah apa yang kita inginkan. Khususnya untuk kemanfaatan umat manusia dan alam semesta ini. Jadi versi tahun baru menurut jenengan seperti itulah. Ya. Intinya yang paling poin kita bisa menaklukkan diri sendiri dulu. Kan nomor satu kan itu. Nomor satu kita sukses merayakan tahun baru ketika sudah bisa menggunakan raga dan pikiran kita ke arah tertentu yang lebih bermanfaat dan lebih baik. Jadi untuk tahun baru hari ini menurut versinya Mas Ripin kita harus belajar lah, introspeksi diri terus. Jadi niku pendapatnya Mas Ripin, kemungkinan kan pendapat-pendapat orang banyak kan niku kan beda-beda lah pendapatnya. Menurut pendapat kalau sendiri ya sah-sah aja lah, beda-beda. Cuman ya untuk untuk kita bisa mengenal lah dari sisi-sisi pendapatnya. Kan kita jalan kemanusiaan kan Mas. Iya. Saya arahkan ke manusia. Iya, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat juga lah untuk kita, untuk semua lah. Jadi versi tahun baru menurut Mas Ripin, kalau zaman sekarang kan versi sekarang itu kalau tahun baru ya setahun sekali, 1 Januari kan gitu. Padahal kalau dari situ kan masih ada juga tahun baru apa-apa kan banyak sih Mas ya, nggak cuman. Karena kita membicarakan kesadaran manusia, jadi tiap hari versi kesadaran manusia adalah kita selalu baru. Iya, itu yang terpenting. Ya. Kita selalu baru. Ya. Jadi, dan kalau kita sudah merayakan tahun baru, berarti kita harus siap berubah dan berkembang menjadi lebih baik. Lebih baik. Ya. Intinya kan seperti itu. Jadi untuk hari ini kemungkinan ya sekian naik dulu lah. Kita kan udah tahu pendapat. Kalau kita bicara tahun baru hanya panjang lebar Mas, banyak sekali. Ada tahun baru A, B, C, banyak kalau dikupas kan gitu. Dan banyak sudut pandang untuk merayakan. Intinya setiap tahun baru, biarpun setahun sekali, tapi semangat harus baru, mental harus baru, cita-cita harus baru, dan pastinya lebih baik untuk semua manusia. Berjuang setiap hari tahun baru. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu, dan saya mau kasih tahu ini kita ngambil gambar di daerah mana? Troliman, Lembah Harapan Mas ya, Mojokerto. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang kepingin rekreasi lah, cari hiburan, tempatnya bagus lah. Iya, untuk refreshing. Untuk refreshing, pencinta alam lah intinya kan. Pencinta alam. Monggo, silakan datang. Jadi cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dulur-dulur Maksa Tawa, saya Arifin Soleh dan saudara saya Iwan Gunawan Sumela TV. Mudah-mudahan video-video kami bisa bermanfaat dan syukur-syukur bisa menambah ilmu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika menurut sampean dulur-dulur semua tidak bermanfaat dan mengganggu pikiran sampean, mohon di skip aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.